Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 11 IPS 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah Inggris tentang drama Agni Sampurana. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Lestari, absen 7. Perkenalkan, nama saya Vera Femila Sahab, absen 11. Perkenalkan, nama saya Indrawan Trianto, absen 15. Perkenalkan, nama saya Anggi Lutfianti, absen 3. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Lestari, absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang drama Agni Sampurana. Drama Agni Sampurana merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang digunakan secara semena-mena dan menyengsarakan yang di bawahnya, seperti pada masa penjajahan negara Jepang. Jepang pertama kali datang ke Indonesia itu mempunyai tujuan untuk menguasai minyak bumi yang terdapat di wilayah Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1942. Jepang bersandar di Kepulauan Indonesia dengan membawa sebagai kekuatan militernya. Wilayah-wilayah Indonesia yang masih dikuasai Belanda saat itu dengan mudah berhasil direbut oleh Jepang. Setelah berhasil menguasai wilayah Indonesia, Jepang melancarkan maksud dan tujuan sebenarnya. Jepang mulai melakukan beberapa kebijakan yang sebagian bersifat menguntungkan dan sebagian lagi membuat bangsa Indonesia menjadi sengsara, seperti melakukan kerja paksa atau rumusa. Bahkan Jepang tidak memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia dan memaksa rakyat Indonesia mempelajari bahasa Jepang. Penindasan dan penjajahan Jepang pada saat itu merupakan tirani, yaitu Jepang yang memiliki kekuasaan di bidang militer dan lainnya, dengan melakukan drama seolah-olah ingin menjadikan bangsa Indonesia sebagai saudara, padahal yang terjadi Jepang hanyalah ingin mengambil keuntungan dari rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan karena penderitaan yang semakin menyengsarakan, hingga akhirnya sang tirani, yaitu Jepang, mengakhiri kekuasaan di Indonesia setelah kalah berperang melawan sekutu. Perkenalkan, nama saya Indrawan Trianto, absen 15. Kali ini akan saya membahas tentang akibat penjajahan Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan maupun di bidang birokrasi dan militer. A. Bidang politik. Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. B. Ekonomi. Akibat penjajahan Jepang yang berpengaruh ialah bidang ekonomi. Bala tentara negara totaliter ini memang sudah cukup lama mengintai Indonesia untuk dijadikan sebagai kambing perang. Terdapat dua faktor yang menjadikan pemerintahan Jepang pada masa itu tertarik pada Indonesia. Keduanya adalah adanya sumber daya alam melimpah dan sumber manusianya. C. Bidang sosial dan budaya. Bahasa Indonesia adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga dengan digunakannya bahasa Indonesia secara luas sangat mendukung perkembangan budaya Indonesia. D. Pendidikan. Pada masa pendidikan Jepang, keadaan pendidikan Pada masa pendidikan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. E. Birokrasi dan militer. Jepang mengubah sistem pemerintahan negara Indonesia yang berlaku di Indonesia yang awalnya bersifat militer. Kemudian pemerintahan tersebut di Indonesia tidak banyak dilibatkan. Kemudian pemerintah sipil juga dilakukan. Hanya saja dalam pemerintahan tersebut Indonesia tidak banyak dilibatkan dalam pemerintahan negara, tidak seperti masa kolonial Hindia Belanda. Saya Vera Femila Sahab, absen 11. Di sini saya akan mempresentasikan tentang BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI ialah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi, BPUPKI tak lain dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sementara bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Perkenalkan, saya Anggi Lutfianti, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan BPKI, Panitia Persiapan
panitia yang dibentuk oleh Jepang setelah BPUPKI dibubarkan. BPUPKI dibubarkan karena berhasil menyelesaikan susunan rencana Undang-Undang Dasar Saatnya jam 2 Indonesia. dimulai. Kemudian tugas selanjutnya diserahkan pada PPKI. PPKI dibentuk pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembentukan PPKI: 1. Meresmikan pembukaan serta batang tubuh UUD 1945. 2. Melanjutkan hasil kerja BPUPKI. 3. Mempersiapkan pemindahan kekuasaan pihak pemerintahan militer Jepang kepada Indonesia. 4. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.